Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber penelitian. Ini merupakan bagian daripada mata kuliah metodologi penelitian. Ya, saya berharap peserta didik sekalian telah mempersiapkan diri dengan mempelajari dua tema sebelumnya serta bisa menambah beberapa bahan bacaan ya untuk menambah kesan berpikir. Oke, eh, sebelum lebih jauh, ketika kita berbicara tentang sumber-sumber penelitian, berarti apa sih yang dimaksudkan dengan sumber-sumber penelitian itu? Nah, sumber-sumber penelitian sendiri ini merupakan sumber informasi atau sumber data yang eh, akan dipergunakan untuk menjadi bahan yang akan dianalisis, diolah dan dianalisis ya, dan akan ditarik kesimpulannya. Ya, ya seperti biasa ada materi pokok dari pembahasan ini, ada bahan-bahan primer, ada bahan sekunder, dan ada bahan tersier dan bahan mungkin non pertanian seperti kebijakan dan lain-lain. Ya, saya pikir ini penting agar nanti ada pemilahan dan pemisahan antara satu subpokok bahasan yang lain. Ya, eh, pertama-tama saya ingin sampaikan tentang bahan pertanian primer ya. Jadi memberikan informasi yang aktual dan mentah untuk dianalisis. Nah, ini yang penting ya untuk diperhatikan, yang artinya bahwa itu aktual dan masih berbentuk mentahan ya. Dia bukan hasil analisis. Nah, kalau hasil analisis tidak lagi menjadi sebuah sumber untuk penelitian pertanian dan mungkin juga untuk penelitian-penelitian yang lain. Nah, kondisi ini menjadi sangat penting untuk peneliti dalam hal untuk memastikan keakuratan dan validitas. Nah, jadi metodologi untuk pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat agar penelitian dapat direplikasi atau divalidasi oleh peneliti lain ya, di waktu-waktu yang akan datang. Oke, saya kasihkan contoh misalkan data lapangan. Nah, sumber itu data lapangan seperti apa? Informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui interview, pengisian kuesioner atau FGD dan lain-lain sebagainya, atau juga misalkan pengamatan langsung seperti pengukuran tanah, kualitas tanah atau data iklim. Nah, ini uh, yang penting. Jadi bahwa primer itu merupakan suatu data, suatu kumpulan informasi yang memang dilakukan langsung oleh peneliti ya, dengan instrumen ataupun pendekatan yang sudah dipersiapkan. Nah, terus ada juga selain data lapangan, hasil eksperimen gitu. Data yang berasal dari eksperimen laboratorium misalnya, atau lapangan seperti pengujian efektivitas pestisida, respon tanaman terhadap berbagai kondisi lingkungan, cuaca, dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi sumber ya, sumber data pertanian yang diacu untuk sebuah penelitian. Setelah itu ada juga yang namanya rekaman visual dari lapangan, ada proses pertanian berupa video dan fenomena-fenomena lainnya ya. Nah, serta ada catatan harian yang dilakukan uh, oleh informan ya, kalau mereka punya, atau memang peneliti yang biasa mencatat aktivitas dia selama di lokasi penelitian atau di mana dia harus bertemu dengan informannya maupun responden. Nah, jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan bahwa untuk bahan sumber primer dalam hal penelitian pertanian kurang lebih seperti itu. Nah, ada data dari lapangan, ada hasil eksperimen, ada foto dan video serta ada catatan harian. Oke, harapan saya ini gambaran awal buat kita semua dan mudah-mudahan bisa dipahami dan uh, bisa dikembangkan dengan referensi-referensi lainnya. Oke. Nah,
Eh, ada juga yang namanya bahan ini ya sekunder ya untuk riset pertanian. Ini sumber penelitian mengacu pada data atau informasi yang telah dikumpulkan. Jadi berarti peneliti menjadi orang yang kedua atau ketiga atau bahkan keberapa dari sumber data yang sesungguhnya. Nah, sumber-sumber sekunder tidak melibatkan pengumpulan data langsung oleh peneliti. Itu coba saya kuatkan, tetapi memanfaatkan data atau analisis yang telah ada. Nah, saya kembali sebentar tentang data lapangan. Nah, data lapangan di sini menjadi sebuah perbandingan terbalik dengan di sekunder ketika ini dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan seperti pengukuran tanaman, pengukuran kualitas tanah, air, dan lain-lain. Sementara di sini bisa kita dapatkan kualitas tanah di desa A misalkan berbasiskan artikel ilmiah yang sudah dipublikasi atau laporan penelitian atau juga statistik pemerintah ya kan ada buku teks basis data tesis dan disertasi. Jadi eh, dari artikel sehingga tesis dan disertasi merupakan sesuatu yang telah dilakukan ya telah dilaksanakan dan kita bisa melihat hasilnya ya dalam bentuk eh, hasil-hasil publikasi dan sebagainya. Oke, saya harap bisa dipahami untuk bisa kemudian kita kembangkan. Setelah kita memahami ada sumber data eh, primer dan sekunder tadi, maka diharapkan para mahasiswa bisa kemudian memanfaatkan pemahaman tersebut untuk merancang proposal penelitian menghadapi studi akhirnya. Nah, kita lanjutkan pada bahan pertanian yang tersier dan non pertanian ya. Oke. Jadi memang di sini akan ada sedikit perbedaan dan tidak begitu mencolok, cuman harus perlu dipertegaskan seperti sumber bahan penelitian pertanian tersier. Ini ada ensiklopedia, ada bibliografi, ada database ringkasan, ada review artikel, indeks. Nah, ini eh, bisa menjadi sangat berbeda tipis dengan sekunder tadi. Nah, eh, cuman pada ragamnya yang memang agak lebih sempit ya, dia lebih lebih sederhana timbang yang sekunder dengan format yang mungkin jauh lebih sederhana juga. Jadi sumber penelitian tersier ini ikut mendukung menjadi sebuah gambaran atau sebuah perbandingan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh kita. Selanjutnya ada sumber bahan penelitian non pertanian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, misalkan ada literatur sosiologi, ada data ekonomi, ada data lingkungan, ada teknologi non pertanian, ada kebijakan publik yang eh, semuanya bisa bermanfaat dalam pengembangan riset pertanian. Saya ambilkan contoh seperti misalkan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang notabene-nya eh, sebuah kebijakan itu kebijakan administrasi publik namun memiliki dampak atau berimpact langsung pada sektor pertanian atau masalah pada sektor pertanian yakni tentang pengendalian lahan pertanian. Nah, sekalipun sumber bahan ini bukan merupakan hasil daripada eh, bidang pertanian atau sektor pertanian namun berdampak. Jadi itu yang tadi saya maksudkan bahwa ada sumber penelitian juga yang uh, bukan bersumber dari uh, sektor pertanian itu sendiri, tapi mungkin dari hukum, dari sosiologi, dari ekonomi dan lain-lain sebagainya. Jadi ada pada bahan ini ada sumber bahan penelitian pertanian tersier dan ada juga yang non pertanian. Saya berharap ada pemetaan dari mahasiswa tentang bahan pertanian yang primer, sekunder, serta sumber bahan penelitian yang tersier serta non pertanian. Bisa dibagi hanya menjadi dua, primer dan sekunder, ataupun bisa disegmentasikan menjadi lebih luas lagi tergantung referensi dan preferensi yang peserta didik akan
uh, baca dan kembangkan. Oke, saya pikir pada materi ini cukup. Mudah-mudahan bisa menambah dan mengembangkan rasana berpikir dari peserta didik sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf sekiranya kalau ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.